Pernah beredar dari wak ke wak screenshot percakapan hadirnya Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam perkawinan Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah. Kayaknya netizen masih heboh soal yang nggak penting itu. Namun sekarang petanya mungkin sedikit berubah, justru terbelah antara yang pro Atta di satu sisi atau yang pro Jokowi di sisi lain. Dan kini muncul informasi baru setelah Jokowi menjadi korban bullying bahwa kehadiran Presiden dan juga Menteri Pertahanan dalam perkawinan Atta itu bukan sesuatu yang salah. Ada yang mencoba menjelaskan itu bahasa simbolik. Bagaimana ceritanya? Konon menurut screenshot percakapan di medsos, orang tua Atta Halilintar diindikasikan bau-bau HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Saat ini sedang berada di Malaysia dan susah untuk masuk ke Indonesia. Tampaknya pas betul alasan itu, apalagi HTI ormas yang sudah dinyatakan terlarang di Indonesia. Namun setahu saya, ayah Atta Halilintar dulu merupakan bagian atau aktivis dari Darul Arkam, sebuah lembaga yang lebih berorientasi ke bisnis. Darul Arkam kini sudah dilarang di Malaysia, demikian juga di Indonesia. Tetapi tak ada hubungan antara HTI dengan Darul Arkam, meski mungkin sama-sama Wahabi. Pelabelan HTI kayaknya terlalu mengada-ada, apalagi jika hanya hendak mengatakan bahwa kehadiran Jokowi dan Prabowo membawa pesan penting, pesan yang bersifat cukup heboh bahwa ingin disampaikan anak seorang aktivis HTI dengan followers 27 juta orang sudah berada dalam kawalan pemerintahan Jokowi. Sudah dirangkul. Istilah rangkul konon hanya militer yang paham benar apa arti sesungguhnya. Luar biasa, untuk kata rangkul hanya dunia militer yang tahu. Kaum jomblo mungkin juga nggak ngerti, sekalipun jomblo tapi militer. Segitunya. Apakah rakyat Indonesia akan dididik agar punya penciuman dan analisis seorang intelijen? Itu pun setelah sepanjang Orbasu kita dibully para intel Orbasu. Di zaman 4.0 kita masih main peta umpet. Di samping manusia berkulit hitam tetap tidak bisa masuk surga, karena di surga hanya yang indah-indah yang boleh masuk, dan umat manusia berwarna hitam, meski itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap tak bisa masuk surga. Kalau tak percaya, malaikat penjaga surga boleh bertanya pada penghuni. Hidup kok penuh komunikasi simbolik yang susah. Masyarakat awam ngertinya Jokowi mendatangi pernikahan Atta dan Aurel, sudahlah, cukup sampai di situ saja, sesuatu yang biasa saja. Ketika menjadi kontroversi karena karakter pribadi Atta dan Aurel sendiri yang memang kontroversial, sehingga kemudian diskusi atau tepatnya perdebatan publik meliar kemana-mana. Itu watak netizen di manapun berada, hingga kemudian ada yang menilai Atta Halilintar sebagai bad influencer. Dari itulah muncul ajaan gerakan unsubscribe akun YouTube Atta. Hingga akhirnya dan kemudian muncul pernyataan Atta yang kontroversial
Mengapa orang meributkan kehidupan pribadinya? Kenapa publik masuk ke ruang privasinya? Kata bilang itu karena hanya semacam perasaan iri, dan iri katanya tanda tak mampu. Belum lagi pernyataan bahwa suara suami adalah suara Tuhan, istri kagak boleh bersuara. Nanti ada dua Tuhan. Padahal dilarang menduakan Tuhan. Wong menduakan mantan saja masalahnya tidak akan sangat mudah. Tampak Wahabi banget memang. Kalau tak ingin kehidupan pribadinya jadi sorotan publik, ya jangan bermain di ruang publik, apalagi memanfaatkan publik untuk popularitas dan cari duit. Bukankah publik sudah membayar lunas kewajiban-kewajibannya dengan menghabiskan waktu dan sebagainya? Reaksi Atta mirip apa yang dikatakan para pelayan makanan cepat saji ayam goreng dengan resep seorang kolonel. Di berbagai gerai mereka di Indonesia tertulis aturan kita dilarang membawa makanan dari luar. Loh, siapa yang membawa makanan dari luar? Kita pembeli dari dan di Indonesia atau yang membeli hak penjualan gerai cepat saji dari luar negeri yang membawa makanan dari luar itu? Pada sisi itu, ketika sekarang muncul info intelijen bahwa Atta sudah dirangkul Jokowi dan juga oleh Prabowo, jadi makin menggelikan bagaimana bisa informasi sampah beredar dari wak ke wak. Pertanyaannya, dirangkul untuk diapain? Dijinakkan dari apa? Kalau ini berkait dengan strategi intelijen, bagaimana mungkin bocor ke ruang publik? Atau pertanyaannya, sebegitu bodohkah Intel di Indonesia sengaja membocorkan hanya untuk membersihkan nama Jokowi? Sebegitu bodohkah Presiden memakai Intel yang bodoh? Memangnya bias komunikasi dan informasi bisa searah atau diarahkan sesuai kemauan penggagas informasi itu atau simbol-simbol itu? Pada siapa Atta Halilintar itu? Ya, apakah manusia berbahaya atau manusia biasa saja? Dalam dunia digital kita dengan segala fenomenanya, bukan hanya Atta Halilintar, tetapi bahkan mungkin Lek Damis di desa Cepu Bloro pun bisa menjadi fenomenal, bisa menikmati revolusi teknologi informasi dan komunikasi itu. Lek Damis yang tinggal di desa kini mempunyai 227.000 subscriber. Kini masuk sebagai selebritas artis YouTube. Banyak anak muda tanpa harus ikut audisi, urut kacang senioritas atau arogansi media menjadi bintang dunia. Lihat saja misal Alif Bakta dengan 5,3 juta subscriber, kelompok Weird Genius yang memecahkan rekor internasional dengan Reza Arab yang tak menguasai alat musik satupun, Deden Gonzalez yang bisa menyaingi Axl Rose dari Guns N' Roses, atau Felix Irwan dengan 4 juta lebih subscriber. Dalam laporan majalah Time bulan Juni 2016 sudah dikatakan dengan handphone di genggaman tangan, kini semua anggota masyarakat adalah tokoh masyarakat. Semua orang bisa melakukan apa saja dan diakses siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Apalagi bagi Atta Halilintar yang sejak kecil dengan 10 adik-adiknya telah diajak oleh orang tuanya. Apa yang dilakukan dalam gaya dan pola hidup keluarga ini menjadi investasi penting yang tak banyak diketahui.
Di situ terbukti dalil tak ada yang ujuk-ujuk dan mak betundu. Atta Halilintar telah mengisi akun YouTube-nya dengan konten-konten original karya sendiri. Materi akun YouTube-nya mencengangkan. Itu tak bisa dilakukan sembarang anak atau sembarang keluarga, apalagi dilakukan tiap hari dalam 1 minggu. Kadang di Amerika Serikat, loncat ke Eropa, bahkan bisa juga ke Afrika, Jepang, Singapura, dan sebagainya, tanpa jeda. Itu semua dilakukan karena ayahnya yang aktif dalam bisnis skala internasional. Bermula dengan bendera Darul Arqam di Malaysia. Bandingkanlah dengan manusia yang sudah berumur seperti Refli Harun, agar konten YouTube-nya dilihat banyak orang, harus bergosip politik, meski ia adalah doktor ahli hukum tata negara. Tidak apalah, karena dalam hukum tata negara juga banyak gosip. Info mengenai ayah Atta yang HTI itu apakah valid? Ataukah itu hoax sebagai kontra hoax untuk meredam volume bullying pada Jokowi? Dengan menuding-nuding ayah Halilintar sebagai aktivis HTI, kita tidak tahu sebetulnya apa udang di balik batunya. Padahal persoalannya apakah ayah Atta Halilintar, Darul Arqam, atau HTI, FPI, Islam Jamaah, dalam negara hukum yang sekuler macam Indonesia, sebenarnya tidak sangat masalah dengan berbagai keyakinan pribadi warga negaranya. Baru akan menjadi persoalan ketika siapapun yang disebut itu melakukan gerakan kriminal, terorisme, dan berbagai bentuk pelanggaran hukum yang telah disepakati di bumi Indonesia ini. Kita tidak tahu siapa yang menyebarkan informasi perihal orang tua Atta Halilintar sebagai HTI, tapi Jokowi memilih menemui mantenan Atta Halilintar untuk mengancam orang tua Atta. Jadi kesannya berlebihan dan tidak mutu banget. Itu membuktikan bahwa kita lebih sensitif dengan nama baik presiden, terutama Jokowi. Lebih prihatin pada soal-soal terorisme internasional, tapi sama sekali ayem berdiam diri pada bentuk-bentuk teror lain. Teror konten yang bertebaran di YouTube, Instagram, pembiaran dialek Malaysia pada film anak-anak Upin Ipin, teror sinetron religi yang perlahan melakukan bias dan pendangkalan, teror khutbah-khutbah yang intoleran, rasis, dan tidak bermutu karena ancam-mengancam. Soal Presiden dan Menhan bisa merangkul anak HTI yang punya follower 27 juta, ya sebut teng. Bukankah itu tugas kewajiban para pengemban amanat negara? Dan jikapun itu bagian strategi rahasia, menjadi aneh ketika bisa bocor dari WA ke WA. Meski mungkin bisa pula dimaklumi, ini bagian dari Shaywar, gerakan masa pandemi dengan 3M. Memakai masker alias tutup mulut, mencuci tangan untuk tak perlu bertanggung jawab, atau menjaga jarak supaya lebih menyiksa daripada LDR. Tapi bagaimana soal 3M yang jauh lebih penting seperti menjahit literasi, menegakkan nalar, dan membangun mentalitas dalam kaitan revolusi mental?
agar kita punya daya imunitas ngadepin konten-konten yang begini dan begitu tanpa harus baperan. Kita masih sibuk soal orang kulit hitam nggak bisa masuk surga, dan khotbah rasis macam gitu dibiarkan berseliweran di medsos maupun di media konvensional kita. Ini soal merangkul anak macan atau ini soal biasa saja di abad milenial tentang generasi milenial yang kebetulan berada di ruang perubahan. Ketika tidak semua siap dan paham mengenai hal itu, kecuali lebih memilih mencak-mencak, ngeributin akibat, tapi kebingungan dan tak punya media alternatif sebagai wacana tandingan. Dan kita menjadi baperan karena padahal kunci sebenarnya tentu saja adalah persoalan pendidikan. Itu saja yang sampai hari ini belum terjawab.